Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Sore Pak. Sore, Pak. Mantap. Sore, Pak. Baik, kita akan mulai 1 menit lagi. Sudah ada 45 orang yang hadir. Sekarang sudah 51 orang. Oke, saya akan mulai dengan apa ya? Dengan memberi kesempatan kepada kalian untuk bertanya soal dari lembaran soal tutorial ataupun dari soal latihan dari materi kuliah yang ada di Salindia yang saya buat atau soal dari buku ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kesempatan buat kalian terlebih dahulu nih. Ada? Jika Iya, Pak. pertanyaan apa? Harus ada pertanyaan. Kalau enggak, buat apa kamu ikut? Bentar, Pak. Sebentar apa? Lihat-lihat dulu. Disiapkan dulu ya dari eh, sebelum tutorial gitu. Yang lain? Bapak, Hanina, silakan. mau izin nanya yang tutorial nomor 22. Tutorial nomor 22. Oke, kita lihat soal tutorial nomor 22 tuh. eh, ini ya, udah tampak soalnya. Nampak, Pak. Suatu wadah berbentuk kerucut terbalik. Kerucut terbalik tuh seperti apa ya? Seperti kerucut dibalik gitu ya. Jadi saya bisa melukis di sini nggak ya? Mungkin nggak bisa ya. Ini. Oke, nanti halaman kosong saya siapkan, whiteboard saya siapkan. Kita baca dulu ya. Memiliki jari-jari bagian atas 10 cm dan tinggi 20 cm. Nah, terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya, jika wadah tersebut berisi air sebanyak V cm kubik, tentukan tinggi air dalam wadah tersebut sebagai fungsi dalam V. Jadi, V ini kan bisa dinyatakan sebagai fungsi dalam T, berarti T juga bisa dinyatakan sebagai fungsi dalam V. Kira-kira gitu. Nah, yang ditanyakan T sebagai fungsi dalam V. Nah, Hanina, kenapa nggak bisa ini? Bingungnya di mana, Hanina? Belum kepikiran aja sih, Pak. Kayak gimana. Belum ada ide gitu, Pak. Yo, cari ide gimana caranya? Ya, coba dulu, Pak. Ya, nyoba tuh gimana? Melakukan apa mencoba itu? Ini sekaligus nasihat nanti ya kalau menghadapi soal itu. uh, Apa yang kalian lakukan? Mencoba tuh generik, mencoba tuh ngapain? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo, tutorial tuh bebas. Mencoba tuh ya pertama ya gambar gitu loh, ya. Gambar kerucut terbaliknya. Gambarnya nggak usah bagus. Ini sudah mulai tampak papan putih? Masih loading. Nah, udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, loh ada ya yang dulu ya. Bagus juga.
terekam ya. Ini saya perbesar. Saya gerakan, Anda boleh gerakan juga. Jadi sekarang halaman putih. Oke. Nah, gambar kerucut terbalik cukup misalnya nggak usah terlalu bagus lah. Nggak usah betul-betul 3 dimensi ya. Seperti ini aja cukup. Jari-jarinya berapa tadi? 10. Tingginya juga 10. Ini tinggi ya. Jari-jari. Berarti jari-jari dan tinggi ini? Tingginya 20, Pak. Oh iya. Tuh. Saya pikir kalian udah ngantuk. Tingginya 20. Jadi jari-jari banding tinggi di sini 1:2. Nah, perbandingan ini penting karena kalau kalian kalau saya mau warna lain gimana ya? Kalau saya volume di sini saya volume ya, volumenya gitu. Nah, volume ini berbentuk kerucut terbalik juga ya. Kalau si kerucut ini diisi air, dia akan berbentuk kerucut terbalik juga kan? Betul nggak? Betul, Pak. Nggak akan miring kan? Nggak akan jadi bentuk lain kan? Nah, sekarang perbandingan jari-jari dan tinggi itu berapa dalam hal ini? Nah, yang merah itu jari-jari dan tinggi kerucut. Sekarang kalau ini R itu T, R banding T itu berapa di situ? Anina. Segitiga sebangun. 1/2. 1/2. Setuju? Yang lainnya? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Berarti volume air tersebut berapa? Rumus volume kerucut apa? 1/3 pi R kuadrat T. Jadi R-nya sama dengan R-nya dinyatakan dalam T/2. Jadi di sini 1/3 pi T/2 kuadrat kali T. Gitu Hanina. Cuma begitu. Ini udah dapat V sebagai fungsi dalam T. Per berapa? 12. Jadi T sama dengan, kalau ini V air ya. V air itu, di sini airnya nggak usah ditulis deh. Ya. Anina coba selesaikan T-nya dalam V. Nanti otomatis akar pangkat 3 gitu loh, Anina. Yang di bawah tanda akar apa? 12. 12. Cepetan mau nulis pi. Udah, seperti itu. Ini sentimeter ya. Kalau ini satuannya sentimeter kubik kan.
Seperti itu ya. Yuk, nomor 22. Oke, Kak. Terima kasih banyak, Nah, Kak. harus berani mencoba, Hanina. Ini saya masih memberikan contoh bagaimana menjawab gitu ya. Jadi kalau eh, pakai kata-kata di sini tentu saja misal R ini jari-jari. Siapa yang nyoret itu? Dan T tinggi air gitu ya. Oke. Oh, suara saya kecil ya dari tadi. Oh, enggak, Kak. Sekarang sekarang lebih besar tapi pasti karena mic saya dekatkan. Ya, Kak. Ya, dari tadi suara saya agak kecil karena mic-nya mengarah ke atas. Soalnya tadi makan siang masih pakai mic. Hmm. Oke, sekarang udah jelas eh, jawaban untuk soal tersebut ya. Oke, pertanyaan lain berikutnya. Oke, kita lihat lagi soal tutorialnya. Nomor 23 persamaan garis mudah ya. Kalau dua garis tegak lurus tuh apa syaratnya? Hasil kali gradien garisnya sama dengan minus 1. Ya, oke itu ya. Jadi pakai pakai em, ketentuan itu. Nomor 22 jadinya oke ya. Nah, sekarang nomor 24 bentar. Sketsa. Ini rasanya udah ya. Ya mirip-mirip lah. Ah, siapa yang bisa jawab nih? Ini kita bahas aja. Siapa yang udah mengerjakan? Siapa yang sudah mengerjakan? Grafik fungsi nilai mutlak 2x min 5 tuh mirip dengan, nggak usah mirip lah. Bentuknya ya huruf V, titik titik puncaknya apa, lalu tentukan dua titik lainnya, lalu tarik garis-garis yang melalui titik itulah, ya, gitu. Lalu GX sama dengan nilai mutlak X min 1. Coba kita tutup lagi ini dulu. Kita hmm, pasang whiteboardnya lagi. Siapa yang sudah mengerjakan ini? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Sudah rasanya M ya. Sekarang M belum. L sudah ya. Ladona. M. Made Satria Widyadharma. Made udah buat belum nomor 23 tadi? Belum, Pak. Terus? Belum coba. Kalau belum, diminta langsung di papan tulis loh. Ya, Anda harus coba. Soal tutorial tuh bukan nunggu dari dosen.
didiskusikan pada waktu tutorial. Tapi kalau kalian belum coba, diskusinya kan tidak terjadi nanti. Marcel udah buat belum? Marcel. Belum juga, Pak. Boleh saya coba, Pak? Siapa ini? Cinta Mi, Pak. Cintami. Cintami udah pernah ya. Saya beri kesempatan yang lain dulu ya. Nanti kalau udah huruf Z baru balik lagi ke ABC ya. Makasih Cintami. Tuh, Cintami tuh udah mau nyoba yang kedua kali. Kalau yang belum pernah masa nggak pengen berkenalan dengan saya dengan mengerjakan soal gitu ya. Margareta, ayo M ini paling banyak nih sama dengan A nih. Masa M kalah sama C? Ayo, huruf M siapa yang udah mencoba? Nggak ada yang jawab. Nggak ada jawab. M ini dianggap nggak hadir semua loh. Nanti dihapus kehadirannya. Saya bisa nambah, bisa hapus kan kehadiran itu ya. Pak. Muhammad Najmi. Iya, Pak. Ya. Saya tapi langsung nyoba di sini nggak apa-apa? Iya, langsung nyoba di sini. Di sini. Oh, Ini iya. papan tulisnya udah saya geser ya. Langsung gambar di sini, Pak. Berarti, Pak. Boleh. Gambar udah mulai menggambar belum? Belum kelihatan nih. Oh, belum, Pak. Masih. Kalau gitu saya gambar sumbu koordinatnya dulu ya, biar kamu menggambarnya di tempat yang nomor berapa tadi? 23 ya? Iya, Pak. Ini kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Cukup besar? Nah, gitu ya. Silahkan. Ini langsung digambar atau? Langsung gambar. Oh, iya. Langsung aja. Hasil akhirnya gimana? Oke, udah kelihatan ujung penanya. Maaf, agak jelek. Pakai mouse ya. Maklum, nggak apa-apa. Oke, itu maksudnya 2,5. Oke. Titik potong dengan sumbu X-nya, dengan sumbu Y-nya. Dengan sumbu Y-nya apa? 5. 5, ayo dikasih tanda lah. 5. Barusan saya nambah 0. Itu 5, oke. Jadi yang sebelah kiri garisnya atau sinarnya ya setengah garis ya. Sret. Nah, oke. Lalu ke sebelah kanan simetris ya. Jadi huruf V gitu. Ya, oke. Gak apa-apa. Lalu ini Y9Fx. Saya tulis Y9Fx. Sama dengan 2X min 5. Sekarang Y sama dengan GX. Atau nilai mutlak X min 1. Najmi Syarif. Yang nilai mutlak X min 1 gambarnya gimana? Skalanya atau kira-kira dong. 5 di sana min 1 ya nggak segitu. Ketutupan sama 0, Pak. Nolnya dihapus deh. Saya yang salah bikin 0. Dihapus ya. Oh, ampun. Andu. Yes, andu. Ini maunya cuman yang itu doang. Gitu.
Ayo. Ya, oke, sip, sip, sip. Lalu seperti huruf V lagi, tapi hati-hati kecuramannya. Nah, nanti berpotongan loh. Saya perpanjang, itu nanti berpotongan. Di kanan berpotongan ya. Berpotongan ya. Nggak Oh, kelihatan tuh perpotongannya. iya, Pak. Kira-kira di sinilah berpotongan. Coba gimana gambarnya kira-kira di situ berpotongannya. Ya, oke. Ya udah saya bantu ya. Nasmi udah tahu kok. Udah tahu jawabannya, hanya menggambarnya kalau pakai mouse ya seperti itu. Oke. Kalau sebelah kiri nggak berpotongan karena lebih lebih rebah ya, lebih landai ya. Iya. Ya. Nah, perpotongannya sekarang di mana Nasmi? Syarif. Berpotongannya di mana ini? Saya ingin titik potongnya ini. P ini berapa koordinatnya? Jadi titik potongnya berapa tuh? Hasil akhirnya aja. X sama dengan X sama dengan? oh, X sama F 6,5, Pak. Tulis, tulis. 6,5. 2X min 5 sama dengan X min 1. 1. Jadi X sama dengan min atau plus. 4, Pak. Hah? 4. 4 ya? Ini gambarnya Iya. terlalu kurang akurat ya. Oke. Gambarnya kurang akurat gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Masa 2,5 di situ, 4 di sini ya, kejauhan ya. Gambarnya kurang akurat ya. Iya, Pak. Saya perbaiki. X-nya 4, Y-nya berapa? Y-nya 3. Y-nya 3. Jadi mestinya berpotongannya di sini kira-kira. Di sini kira-kira ya. Itu 4, 3, 5-nya juga kurang tinggi itu. Oke. Begitu ya. Citami betul sama Sama, Pak. 2X. Tapi belum selesai nih ketak samaannya ya. Ini berapa tadi? 4,3. 4,3 dari mana? Dari 2 itu ya. Jadi 2X min 5 sama dengan X min 1. Jadi X-nya sama dengan 4 gitu ya. Ini mencari absis titik potong nih. Nah, eh, pertanyaannya kemudian Fx lebih besar daripada Gx. 2X min 5 lebih besar daripada nilai mutlak X min 1. Itu terjadi jika dan hanya jika X di mana? Oh, ada satu lagi, ya ampun. Nazmi Syarif, ada satu lagi. Citami, ada satu lagi. Itu berapa tuh koordinatnya? 2,1. 2,1. Bentar, saya ganti yang ini P, yang itu Q. Jadi yang ini Q A atau itu udah dinamain P ya, ya udahlah, udah P
P duluan kok gitu ya. Yang ini Ki yang tadi P, yang Ki untuk Ki satu lagi langsung aja 2,1 ya. Jadi tentu saja untuk Ki harus diselesaikan seperti ini juga, tapi 5 min 2x jadinya ya. 5 min 2x sama dengan 5 min 2x sama dengan x min 1 gitu. Dapat. Jadi untuk Ki itu nggak usah lah ya, nggak usah ditulis lah ya. Oke. Serupa untuk Ki. Jelas nggak? Nah, kalau udah ketemu berarti nilai mutlak 2x min 5 lebih besar dari nilai mutlak x min 1 itu untuk x yang mana? X-nya lebih kecil daripada 2. 2 atau X lebih besar dari 4. Atau lebih besar daripada 4. Ya. Nggak cukup tempatnya. X-nya lebih besar daripada 4. Saya nggak mau pakai notasi untuk atau ya. Saya tulis atau apa adanya. Jadi himpunan penyelesaiannya apa? Kalau begitu? Kita diminta menyelesaikan pertaksamaan kan? Berdasarkan tentukan semua X. Oke, tentukan semua X. Kalau kalimatnya seperti ini, tentukan semua X, ya jawabannya juga kalimat sih, gitu ya. Tapi kalau ditanya himpunan penyelesaian, jawabannya ya interval gitu. Interval ini gabung gitu. Oke. Oke, terima kasih Nazmi Syarif ya sudah berbagi jawaban dan juga Cintami yang saya tidak izinkan untuk menjawab, tapi sudah berniat menjawab. Oke, sekarang nomor berapa lagi? 24 barangkali ya. 24 itu apa ya? Coba kita lihat. Anda lihat masing-masing. 24 itu, yang tadi 24, ya ampun. Yang tadi 24, yang 23 itu dilewat ya. Jadi yang barusan ini 24 sebetulnya. Nah, yang 25 gimana? Nomor 25. Nah, nomor 25 ini lucu nih soalnya. Di SMA nggak pernah kalian pasti ditanya yang seperti ini. Ya. Tapi kalau saya beri contoh satu, kalian harus bisa yang lainnya. B dan C bagian kalian. Saya bagian A ya. Saya akan jawab bagian A. Oke, udah lihat soalnya? Coba bacakan soalnya. Meta Anggra ini soalnya apa sih? Iya, Pak. Ini yang A, nilai mutlak X lebih kecil sama dengan 3. Halo? Iya. Oh, terdengar ya? Terdengar. Iya, lalu ada nilai mutlak dari X kuadrat plus 2X plus 5 lebih kecil sama dengan 20. Terus kita diminta apa? Menunjukkan bahwa pernyataannya itu benar, Pak. Menunjukkan itu sebetulnya membuktikan ya. Jadi saya pakai kata buktikan aja. Kalau menunjukkan nanti kalian ini telunjuknya itu Pak, gitu kan. Menunjukkan bukan seperti itu. Menunjukkan dalam hal ini membuktikan ya. Dan ini
tanda panah itu artinya jika maka ya. Gitu. Nah, ini diapakan ini? Cara membuktikannya seperti apa nih, Meta? Saya belum terlalu ngerti sih Pak kalau nomor 25 ini kebetulan. Itu kebetulannya kok belum mengerti. Kebetulan kok belum mengerti. Kebetulan tuh Pak, kebetulan saya udah punya ide nih. Jika maka itu ingat, jika maka, jadi implikasi ya. Ini P, ini kalimat pernyataannya, ini Q-nya gitu ya. Nah, jadi langkah buktinya, kalau diminta membuktikan jika P maka Q, ya misalkan P gitu ya. Misalkan P. Misalkan P itu terjadi ya. Lalu periksa Q ya. Nah, untuk memeriksa Q, ya ngotret. Ya ini sok yakin aja maka akan terjadi Q. Tapi persisnya gimana? Maka kira-kira ada yang tahu? Ini saya yang akan kerjakan, tapi saya tanya. Kira-kira pakai apa? Substitusi bukan ya, Pak? Bukan. Nah, Ketak itu. sama segitiga. Ketak sama segitiga. Itu siapa yang jawab barusan? Ida Ayu, Pak. Ida Ayu. Ida Ayu pintar ya. Pakai ketak sama segitiga. Ini ada 3 suku. Ya. Gitu. Dan ini sama dengan gitu. Lalu baru ini diketahui nih. Ini diketahui. Kita pakai itu. Ini akan kurang dari Meta. Udah kelihatan nggak tuh? Kelihatan Pak. Apa? Kurang dari? Kurang dari sama dengan 3. 3 kuadrat tambah? Tambah 2 kali 3. Tambah? Tambah 5. Sama dengan? Sama dengan 9 plus 6 plus 5 itu 20. Terbukti nggak? Sudah terbukti belum? Oh ya terbukti Pak. Nah, Karena oke. itu sama dengan Iya, jadi Ki ya. Gitu. Iya. Jadi terbukti ini gitu. Oke? Muhammad Rafli Syahrullah, oke nggak? Oke, sekarang yang B Anda coba. Jadi di sini Anda tuh bermain dengan ketaksamaan ya. Diketahui apa, buktikan apa gitu ya. Oke, Pak Pantulisnya naik ke atas. Naik ke atas, saya perkecil dikit. Naik ke atas. 25B itu minta apa? 25B, saya tulis 25B. Buktikan jika, saya intip soalnya, nilai mutlak X lebih kecil daripada 3. Kenapa jadi kurang sensitif ya spidolnya? Satu per apa? Nilai mutlak X plus 7. Lebih kecil daripada 1/4. Nah,
Coba, kotret, kotret, kotret. Ini ada yang hilang. Maaf, maaf. Saya besarkan, saya kecilkan. Yang tadi ada yang hilang, lucu juga nih. Apa gitu? Oke. Saya naikkan layarnya. Buktikan jika nilai mutlak X lebih kecil atau sama dengan 3, maka gitu ya. Jadi langkah awalnya sama, tapi kalian lanjutkan ini ya. Sebentar, kenapa ya? Coba kalian lanjutkan. Oke. Saya minta huruf M masih ada beberapa orang. Muhammad Rafli. Coba lanjutannya gimana? Mungkin jangan langsung bentuk 1 per nilai mutlak X plus 7 itu, tapi nilai mutlak X plus 7 itu ditaksir dulu. Nah, tapi sekarang kita berhadapan dengan penyebut. Jadi kalau berhadapan dengan penyebut, lalu tandanya di situ ingin lebih kecil atau sama dengan gitu ya. Berarti si penyebutnya ini harus ditaksir batas atas atau batas bawah. Wah, Rafli mau langsung jawab seperti itu. Boleh. Kenapa? Nggak semudah yang tadi. Tapi waktu membahas limit, kita udah naksir-naksir bentuk nilai mutlak juga. Pertanyaan saya gini, kalau X nilai mutlak X lebih kecil atau 93, berarti X itu di antara berapa dan berapa? Ya? Min 3 dan 3 kan. Ya, di antara min 3 dan 3. Nah, kalau X-nya di antara min 3 dan 3, X plus 7 di antara berapa dan berapa? Jadi, nggak langsung nembak ke sini gitu, Rafli. Ya,
Di antara berapa dan berapa? 4 dan 10. 4 dan 10, Pak. 4 dan 10. Ya, kalimatnya nyambung aja. Ini saya jadi kayak nggak nempel pennya. Kita tuh perlu batas atas atau batas bawah? Nanti jadi gitu ya. Jadi di sini perlu batas atas atau batas bawah? Kalau penyebut? Kita perlu lebih besar atau lebih kecil di sini si X plus 7-nya? Lebih besar, Pak. Nah, itu maksudnya. Lebih besar, Pak. Artinya batas bawah. Jadi paling kecil berapa? 4 gitu. Ini searah ya. Maka itu searah ya. Sehingga itu searah ya. Akibatnya itu searah ke kanan ini semua. Kalau Anda bilang, Pak itu nggak setara. Siapa bilang setara? Ya. Ini jika maka ya. Jika maka tuh ke kanan ya. Searah. Nggak sebaliknya belum tentu berlaku. Demikian juga jadi gitu ya. Jadi itu searah. Itu panah, tanda panah ini keterangan saya aja. Ini jadi hore. Ya, terbukti. Gitu? Jelas? Jelas, Pak. Gitu. Jadi yang kita incar tuh kan ini yang kita incar. Yang lebih kecil 9/10-nya tidak terpakai. Ya nggak apa-apa. Gitu. Kita kan hanya membuktikan jika maka. Ya. Bukan jika dan hanya jika. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan, kalau kalian bingung. Ini sudah matematika perguruan tinggi. Bukan cuma menghitung berapa, tapi bermain dengan pertaksamaan, bermain dengan bukti, secara umum berargumentasi, ya? Pak, Ya, izin bertanya. Jadi kalau saya biasa yang mutlak kayak gini, saya langsung maksudnya kedua ruas dikalikan dengan penyebutnya itu, cara kayak gitu nggak apa-apa kan, valid kan, selama saya bikin ketentuannya X tidak sama dengan 7 gitu. apa yang dikalikan? Maksud saya contohnya itu kan seper mutlak X ditambah 7 lebih kecil sama dengan 1/4. Saya Itu kedua ruas kalikan 4, kedua ruas kalikan bentar. X tambah 7. Yang kamu kalikan itu kan belum punya. Kan kita tidak punya itu. Kan yang kita punya ini, misalkan ini. Oh, berarti maksudnya harus dari yang mutlak X Iya, lebih kecil sama iya dengan dong. 7. Misalkan kamu bla bla bla, maka kamu berada di Himalaya. Kalau kamu mulainya sudah berada di Himalaya, ya ngapain lagi gitu kan? Kalau kamu sudah punya ini ya sudah kalikan 1 aja kedua ruas selesai. Kamu bukan ini soal ini bukan mencari penyelesaian. Oke, Pak. Ini bukan selesaikan pertaksamaan, bukan, ya.
Jadi soal ini bukan mencari himpunan penyelesaian. Duh, pen saya kayak nggak nempel. Bentar. Gitu, ya. Brian, jangan ketuker-tuker dengan soal selesaikan pertaksamaan. Oke? Oke, Pak. Ini soal jika maka ya, pembuktian jika maka. Memang kalau kamu selesaikan, kamu akan dapat X, tapi tetap kamu tuh nanti buktikan jika nilai mutlak X lebih kecil atau sama dengan 3, maka X-nya ada di himpunan penyelesaian yang kamu dapatkan itu. Tapi cara itu menjadi berlebihan. Kita bayangkan, saya beri contoh ya. Beri contoh ini B bintang ya. Buktikan jika ini jadi huruf merah nih, jadi warna merah nih, nggak apa-apa ya. Maka saya geser dulu ke bawah sedikit. Maka 1 per uh, 4/10 itu 1024 kali 1024 ya, 2/20 gitu ya. Nah, kebayang nggak Brian Kok? Iya, Pak. Kalau kamu disuruh menyelesaikan dulu, kamu dapat nggak X-nya tuh? Mabok kan? Gitu. Iya, Pak. Walaupun untuk ini sebetulnya nggak mabok-mabok amat juga, karena pangkat 10, pangkat 20 ya ambil akar pangkat 10 dan seterusnya bisa juga sih ketemu. Tapi kebayang nggak soalnya saya modifikasi lagi gitu ya. Misalnya ini saya tambah 1 gitu ya penyebutnya. Maka ini saya gitu ya misalnya. Dan ini saya ganti dengan bilangan yang kamu nggak kepikiran itu tuh 2/20 gitu ya. Kalau gini sih masih kebayang sih gitu ya. Oke, jadi bukan menyelesaikan pertaksamaan. Apalagi nanti bagian C mungkin. Ya, bagian C. Bagian C coba kita lihat. Bagian C, nilai mutlak X lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, kalau kamu eh, lihat bagian C, itu kalau kamu menyelesaikan pertaksamaan, mabok, Brian. Ya, ini yang C ya, sekarang warna hitam. Buktikan jika maka mohon maaf juga huruf saya jadi jelek itu karena si reaksi papan tulisnya tuh kayak lambat gitu.
Lebih kecil daripada berapa tadi? 5 ya, betul ya? Oh, tapi saya salah. Penyebutnya salah. Berapa penyebutnya? X plus 7. Nah, kebayang nggak, Brian, kalau kamu menyelesaikan pertaksamaan dulu? Kita bukan menyelesaikan pertaksamaan di sini. Jadi ini tinggal digabungkan aja jawaban A dan jawaban B ya. Maka menurut A dan B, pembilangnya tadi lebih kecil daripada berapa? 20. 20. Dan penyebutnya lebih besar daripada 4. terus kalimatnya apa? Coba kalau kalian yang menyusun kalimatnya, berikutnya kalimatnya apa? Ini udah titik. Sehingga. Jangan sehingga di awal kalimat. Kalau ini udah titik. Oh iya, Pak. Yang mirip dengan sehingga tapi untuk di awal kalimat apa? Akibatnya. Akibatnya jadi gitu ya. Gitu. Jangan tanpa kata-kata sama sekali ya. Tinggal dirangkai yang seperti ini aja. Ini Teams-nya agak lambat, jadi saya bentar, sama dengan dulu. Sebelum lebih kecil, ini sama dengan dulu pembilangnya dan penyebutnya dipisah gitu ya. Ini sifat nilai mutlak. Nah, ini kurang dari 20. Ini lebih besar dari 4, jadi sepernya lebih kecil. Jadi sama dengan terakhir. Gitu. Terbukti. Oke? Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Oke, kalau sudah jelas. Oke, ini nomor berapa tadi? 25. Oke, nomor 26 sekarang. Coba dilihat soalnya. Stop presenting dulu saya ya. Ini whiteboardnya kayaknya aneh. Nomor 26, kita lihat soalnya apa ya. Dari hasil pengukuran, diperkirakan rusuk sebuah kubus adalah sekitar 4 cm.
Jika delta adalah toleransi ketelitian dalam pengukuran tersebut, nah ini kan mirip soal limit di awal-awal ya. Tentukan nilai delta agar galat dari perhitungan luas permukaan kubus dijamin kurang dari 0,3 cm persegi. Oke. Kubus tahu kan Hanina? Iya tahu Pak. Volume kubus rumusnya apa? Rusuk pangkat 3 Pak. Oke, rusuknya tapi biasa pakai huruf apa? S. S. Oke, jadi sisi gitu ya. Jadi volume sama dengan sisi pangkat 3. S pangkat 3. Kalau tidak ada kesalahan, berapa volume kubus ini? Kalau nggak ada kesalahan, volumenya 64 cm. Oke, tapi ini ternyata bukan volume, melainkan luas. Luas permukaannya berapa? 4 kali Berapa? Putus-putus. 96 Pak. 96 dari mana? 6 kali 4 kali 4. 6 kali 4 kuadrat. 6 kali 16, 96. Tapi di sini katanya luasnya itu bisa boleh salah gitu ya. Boleh tidak teliti dengan galat 0,3 cm persegi. Jadi di sini pertanyaannya kalau dinyatakan dalam jika maka ini pertanyaannya menjadi tentukan delta jadi kecil. Bentar. Wow. Udah tampak layar putih? Dengan tulisan-tulisan sebelumnya? Iya Pak. Nggak tahu jadi berantakan nggak? Nggak terlalu berantakan. Oke. Oke. Oke, sekarang kita nomor berapa tadi? 20? 26. Nah, 26 apa 27? Duh, saya tuh memorinya lemah. 26 ya. 26. Itu 26 tuh soal ini setara dengan mencari atau menentukan delta positif sehingga ini kalau S min 4 kurang dari delta maka 6S kuadrat min berapa tadi? 96 kurang dari 0,3 gitu. Nah, kalau 6S kuadrat min 96 ini setara yang juga setara disederhanakan lagi ya gitu dengan maaf pletot itu kalau 6-nya dikeluarkan jadi S kuadrat min kurang dari 0, gitu. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, kamu kan udah pinter nih. Berapa deltanya?
Ada yang udah ketemu? Tiga angka di belakang koma, Pak, atau bagaimana? Yang pakai, oke, pakai bentuk desimal memang ya. Ya, berapa angka enaknya? Ya 3 bolehlah, 3. Tapi kamu dapatkan rumusnya terlebih dahulu apa? Delta itu minimum antara 1 dan epsilon per berapa gitu ya. Nanti ya tentu yang satunya kayaknya kalah. Jadi epsilon per sekian itu ya. Epsilon per berapa sih? Untuk contoh ini. Epsilon per 5 ya. S plus 4-nya akan kurang dari S min 4 kurang dari 1. Jadi S-nya di antara 3 dan 5. S plus 4, oh per 9 ya. 0,05 per 9 ya? Iya, Pak. Iya. Jadi begitu. Ini saya tulis begini. Jadi jawaban tuh tidak tunggal ya. Bilangan delta yang lebih kecil daripada ini juga memenuhi. Jadi 0,045 per 9 itu memenuhi ya. Memenuhi implikasi di atas maksudnya ya. Kayak nggak nempel. Kalau saya ingin mulai dengan papan tulis baru gimana caranya ya? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu, Pak. Baru pakai Teams juga, Pak. Open in app bukan. Ini apa? Coming soon, the new whiteboard. Bukan. Saya tunggu yang the new whiteboard lah ya. Sebetulnya ini mungkin terlalu zoom. Jadi kalau saya perkecil gini mungkin lebih bagus. Tapi ini masih kelihatan nggak? Masih kelihatan. Jadi ini dari mana? Ini datang dari masih ya, masih. Oh my God, I don't like this. Ini datangnya dari yang kayak limit kemarin itu. Gitu ya. Ada pertanyaan? Halo, coba nyalakan videonya dong. Udah pukul 4 nih. Penyiar radionya sudah serak juga suaranya nih.
Nah, ini mahasiswa K01, teman-teman. Tuh, ada berapa ya? Harusnya 52. Tapi di Together Mode ini belum nyala semuanya. Nah, mulai nambah tuh. Yang paling besar itu namanya Ida Ayu. Karena duduknya dekat dengan kamera. Nah, mengecil. Oh, ada yang besar juga. Oke, tinggal berapa nomor lagi ya? Dua, Pak. 2. Oke, kita habiskan yuk. Tapi Anda harus nyoba. 27 itu mungkin kita perlu bahas gaya. Diberikan titik. Oh, menarik nih. Eh, diberi ini kalian sambil baca ya, bisa buka window baru kan di laptop masing-masing. Saya buka PDF soal tutorial. Diberikan titik P, koordinatnya 2,4, pada kurva Y sama dengan X kuadrat. Titik lain Q juga terletak pada kurva tersebut. Nyatakan kemiringan garis PQ sebagai fungsi dalam absis titik Q. Lalu sketsa grafik fungsi kemiringan tersebut. Oh, oke. Oke, paham ya? Oke, videonya boleh dimatikan lagi dulu. Kita kembali ke whiteboard. Tapi sebetulnya saya pengen whiteboard baru, cuman nggak bisa ya. Loading, loading, loading. Lama juga. Oke. Nah, ini sebetulnya kecil kayak gitu tuh. Mungkin ini ukuran aslinya. Jadi yang tadi itu terlalu di zoom. Jadi reaksinya tuh jadi lambat. Ingat nggak waktu tutorial kapan itu saya mau nulis kok lama gitu. Karena awalnya kan saya melanjutkan yang coret-coret kalian nih soal PR. Siapa dulu yang nulis soal PR, jawaban soal PR ini? Nggak ada yang ngaku. Nah, terus jadinya, nah kalau ukurannya segini mah enak kayaknya. Coba, Y sama dengan, masih sama. Masih sama, tapi ketebalan tuh di mana ya? Ketebalan, nah ini ketebalan. Nah, itu oke. Nah, loh, what did I do? I don't know. Saya tutup dulu deh. Bapak, Ya, kalau misalkan pakai PowerPoint itu gimana ya, Pak? Coret-coretnya. iya, bisa juga. Bisa juga. Bisa juga ya. Soalnya di saya whiteboard-nya itu lola banget, Pak. Jadi Ya, pas ditutup Pak, itu oke. susah. Susah. Oke, usul bagus soal tutorial ya. Jadi, usulnya coba dari kemarin. Eh, ini tutorial ya. Saya coba siapkan dulu. Oke. Tampak. Iya, Pak. Ide bagus, ide bagus. Kita tunggu new whiteboard ya, karena ini yang old whiteboard ini memang tidak nyaman. Apa tadi fungsinya Y sama dengan X kuadrat? Coba dari awal ya.
Lalu koordinat P ini diketahui ya. Dengan P 2,4 ya. Dan Q XY ya pada kurva Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau digambar kita gambar Y sama dengan X kuadrat 2,4 kira-kira disitulah 2 ya, kira-kira aja. Nah, seperti itu ke atas, ke sebelah kiri. Ini seperti itu. Nah, lalu Q, ya anggap aja Q di sini. Qx, Y. Berapa kemiringannya ya? Jadi di sini kemiringan ruas garis PQ ini sama dengan apa? Ada yang jawab? 4 min Y per 2 min X. Ya, saya lebih suka Y-nya di depan dong. Kan ordinat Q dikurangi ordinat P. Cocok juga kan? Gitu ya. Gitu. Nah, terus diminta apa kita? Dalam absis. Dalam absis. Oh, jadi Y-nya diganti. Y-nya sama dengan X kuadrat. Jadi sama dengan? X plus 2. Nah, kalau digambar, grafik kemiringan itu ini sama dengan grafik garis Y sama dengan X plus 2 ya. Jadi kalau X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 2. Oh, bentar. Coba saya lihat dulu soalnya. Y sama dengan X plus 2 sih bisa saya gambar, cuman perintahnya apa sih? Saya keluar dulu ya. Keep. Saya keluar dulu. Ini layout tadi. Ini masih tampak ya, saya mau ngintip PDF-nya. Diberikan titik lain ini menyatakan kemiringan sebagai fungsi lalu sketsa grafik dari fungsi iya, disuruh sketsa grafik fungsi kemiringan tersebut. Saya sedang ini Anda masih sedang lihat layar PowerPoint ya? Iya. Masih Oke. Pak. Iya. Jadi sketsanya terpisah mungkinnya. Kalau disatukan ya nggak dibilang disatukan sih ya. Jadi saya buat terpisah aja ya. Bapak, kalau misalnya yang digambarnya langsung gradien aja tanpa kurva, itunya boleh nggak, Pak? Kalau misalnya ada di soal nanti. Masalahnya bunyi soalnya itu
sketsa grafik dari fungsi kemiringan. Gitu. Bukan disuruh gambar garis singgung. Fungsi kemiringan ini. Ya. Jadi saya ini saya gambar ya. Bentar. Gitu. Kira-kira gitu. Jadi ini Y sama dengan X plus 2. 0, min 2, 2. Nah, ini maksudnya apa sih? Maksudnya, ya, bentar ya. Bentar, mikir dulu ya. Mikir dulu. Oke, maksudnya gini. Si Ki ini, bayangkan Ki ini sesuatu yang berjalan ya. Bergerak. Tadinya di sini, bayangkan Ki itu ada di sini, lalu bergerak, bergerak, bergerak gitu ya. Oke? Oke nggak? Oke. Nah, ketika Ki ada di sini katakan, maka gradiennya itu kan ini. Ruas garisnya itu ini nih. Ruas garisnya. Betul? Nah, itu kemiringannya 2 kan? Ya. Ketika Ki ada di sini, ruas garisnya itu kan berapa tuh kemiringannya? 0. Dan itu 0 kan kemiringannya? Gitu. Jadi bayangkan ini Q1, ini Q2 gitu Absis ya. Q-nya 2. Absisnya min 2 kan? Min 2 Di kan? absis Q sama dengan 2 berarti nggak terdefinisi ya, Pak? Mana tidak terdefinisi? Semua terdefinisi. Kemiringannya ada. Waktu berdempet sama P. Hah? Waktu berdempet sama P. Oh, iya, iya, iya. X-nya Iya, jadi iya. sama dengan Betul, betul, 2. betul. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi berimpit ya. Jadi ini bolong gitu ya. Jadi betul, di sini X tidak sama dengan 2. Di sini kan sejak awal kan, di sini X tidak sama dengan 2. Jadi bolong di situ. Ya, terima kasih diberi komentar itu. Gitu. Tapi di tempat lainnya, X plus 2. Begitu. Nah, itu kan kayak definisi apa nantinya? Kalian udah belajar sih di SMA. Nanti si 4 ini walaupun bolong, tapi sebetulnya limitnya ada gitu ya. Limit X menuju 2 dari si X plus 2 ini sama dengan 4 kan gitu ya. Gitu. Dan 4 di situ nilainya 4 tuh. Nah, si 4 ini definisi apa sih sebetulnya? Atau merupakan apa di sini? Gradien garis singgung itu ya. Gitu. Gradien garis singgung tuh nanti konsep apa tuh? Konsep turunan. Jadi si ketika Q-nya mendekati P, garisnya itu saya mau gambar tapi kayaknya gambarnya akan agak bertumpuk gitu ya. Garis singgungnya tuh seperti itu ya, yang warna biru itu punya kemiringan 4 itu gitu ya. Gitu. Kebetulan melalui titik 1,0 dan 2,4 jadi gradiennya sama dengan 4 itu. Ya. Gradien sama dengan 4. Begitu.
Itu nomor 20 berapa? Kedua terakhir ya. Sekarang satu lagi. Satu lagi apa? Nih, suara penyiarnya sudah serak. Jam 4:30 begini. Misalkan A 1,0 dan B 2 titik pada lingkaran. Seperti pada gambar berikut. Oh, jadi 2 itu A dan B gitu ya. A 10 dan B 2 titik pada lingkaran. Jadi kalau A-nya udah diketahui, B-nya seperti ini ada hubungannya dengan fungsi trigonometri kan. Titik C adalah proyeksi tegak lurus dari B ke sumbu X. Diketahui bahwa panjang basis. Wah, ini mah bukti yang sin dan cos kemarin lah. Udah lah, nggak perlu dibahas ya. Nomor 28. Enggak perlu, Pak. Udah ya. Sudah. Anda sedang lihat layar putih. Jadi nomor 28 itu yang ini terkait dengan fungsi sin dan cos ya. Yang mengarah ke apa? Pembuktian limit apa yang kemarin? Sin T per T. Satu lagi apa temannya? 1 min cos T Limit 1 min cos T per T. per T sama dengan 0. Udah bisa buktikan? Mungkin kita bahas itu. Udah bisa buktikan belum yang ini? Yang 1 min cos T. Udah buktikan belum? Dari sin T per T sama dengan 1 bukan sih, Pak? Iya. Dikalikan apa gitu ya, 1 min cos T per T itu. Coba kita bahas. Dikali sekawan bukan, Pak? Ya, namanya atau istilahnya sekawan itu ya. Jadi yang ini itu jawabannya limit atau bukan jawabannya, buktinya ini sama dengan limit 1 min cos T per T kali 1 plus cos T per T. Jadi sama dengan, ya pakai PowerPoint tulisan saya juga di sini jadi lebih bagus dikit gitu ya. 1 min. Bapak, Apa? bukan 1 cos T per 1 plus cos T ya, Pak? Udah error ya kalau udah sore gini ya. Udah error. Jadi sebetulnya dikali 1 gitu ya. Iya. Nah, penyebutnya T kali 1 plus cos T. Lalu pembilangnya jadi sin kuadrat T. Sin kuadrat T. Nah, sin kuadrat T-nya nanti dipisahkan gitu ya. Oke, diceraikan ya sin kuadrat T-nya. Yang satu dijodohkan dengan T di penyebut. Yang satu lagi dijodohkan dengan 1 plus cos T. Nah, sekarang pakai teorema berapa yang hasil kali itu? Teorema 5. Ya, teorema itu. Nah, yang dua-duanya ada kan? Fx, Ft ada limitnya 1. Sin T per T 1. Lalu yang sin T per 1 plus cos T. Itu boleh nggak disubstitusikan? Boleh. Selama limit pakai aturan
atau pakai hasil bagi. Limit hasil bagi sama dengan hasil bagi limit. Tapi ruangnya udah sempit, jadi langsung aja 0 per 1 tambah 1 gitu ya. Hasil akhirnya ya 0. Ya? Oke, aman? Aman, Pak. Sip ya. Jadi saya akan berhenti di sini. Udah screenshot atau apa kalian boleh. Nanti rekamannya saya bagikan juga ya. Bapak izin bertanya. Ya. Kalau untuk PR kan ini soalnya yang dijelasin Bapak ini. Boleh nggak? Saya lupa, ini PR ya? Iya, Pak. Nggak bilang tadi. Iya, Pak. PR-nya ganti deh. PR itu batal aja. PR-nya harusnya dikumpulkan besok Jumat ya? Iya, Pak. Iya. Duh. Udah batal, PR-nya batal. Jadi cuma satu nomor ya, Pak, PR-nya? Ya nanti diganti, ada soal lain. Oh, oke, Pak. PR nomor 2 ya ini ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kegampangan juga lah ya. Jadi PR 2 nomor 2 batal ya. Ini karena soal udah habis jadi dibahas malah. Oke, batal, nanti dicari penggantinya. Yang berarti nomor 1 aja tetap dikumpulkan ya. Nomor 1-nya dikumpulkan. Saya stop sharing. Bapak mau nanya. Ya. Untuk format pengumpulannya belum ada. Oh, belum dibuat di assignment ya? Oke. Karena nomor PR1 belum dikoreksi juga, tapi nggak apa-apa saya buatkan. Nanti saya buatkan PR2 nomor 1 dikumpulkan gitu ya. Jadi nomor 2-nya nanti menyusul aja. Jumat pukul 5 kalau nggak salah ya. Oke, Pak. Kalau nomor 2-nya itu berarti nanti deadline-nya baru lagi ya, Pak? Iya, baru lagi. Tenang aja, Odi. Iya, Pak. Iya. Akhir pekan nggak boleh diganggu ya. Udah janji. Oke. Saya kira berakhir aja di sini ya. Udah cukup banyak soal yang kita bahas dan habis juga gitu ya. Jadi kita lanjutkan tutorial minggu depan soal-soal tentang limit. Oke. Boleh leave atau mau nyalakan video dulu, gak usah isi daftar hadir mandiri. Jangan lupa ya, jangan menghubungi saya, Pak, saya lupa, Pak, saya lupa tekan, Pak, saya macam-macam alasan. Itu hanya boleh sekali aja. Selebihnya kalau lupa ya sudah. Gitu ya. Kayak tadi ya, soal PR dibahas ya sudah, nggak jadi. Ada-ada aja. Ini saya tuh ya begitu. Udah tua, pelupa ya. Kalian kan masih muda, nggak boleh lupa. Oke, leave. Salam sehat semuanya. Sampai ketemu besok pukul 7 ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Bapak.